Baik, terima kasih menuju acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat warga besar Bapak Robi Afrizal, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir memenuhi undangan saudara kita, sahabat kita, kerabat kita, Bapak Robi Afrizal. Semoga langkah-langkah kaki kita, ayunan lengan tangan kita dari rumah sampai ke sini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, kita akan ngaji insyaallah kurang lebih 40 menit. Tema kita adalah menjaga kefitrahan anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya ketika Allah menitipkan amanah kepada kita berupa anak, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menjaga kefitrahannya. Anak kita lahir dalam keadaan fitrah. Anak kita lahir dalam keadaan bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang lahir di muka bumi ini telah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh, sebelum ruh itu ditiupkan dalam rahim ibu kita. Allah menjelaskan salah satunya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbukum min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengeluarkan anak cucu keturunan Adam dari tulang sulbi mereka, lalu kami minta persaksian kepada ruh yang akan ditiupkan itu. Allah bertanya kepada ruh, ya ruh, alastu bi rabbikum, wahai ruh, apakah engkau mengakui aku ini Tuhanmu? Ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, ya kami meyakini, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Jadi jamaah rahimakumullah, kita ini, anak-anak kita, seluruh manusia yang hadir di muka bumi ini sudah bersaksi di hadapan Allah bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan dengan kalimat antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan persaksian ini, syahadat ini, sumpah ini supaya nanti kamu anak cucu Adam ketika sampai di hari kiamat tidak mengatakan, ya Allah, kami lupa dengan perjanjian itu. Ya Allah, kayaknya kami belum pernah bersaksi deh. Sudah, kata Allah, di alam ruh kamu sudah bersaksi, mengakui, bersumpah, aku Rabbmu, Tuhanmu, sesembahanmu. Maka anak kita lahir ke muka bumi,
Bukan seperti yang dipahami oleh para filsafat orang-orang barat, anak kita lahir seperti kertas putih tanpa tulisan. Bukan. Anak kita lahir sudah ada keyakinan dalam dirinya, akidah Islamiyah, bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi menguatkan dengan kalimat kullu mauludi yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Ditanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wa ma fitratu? Apa itu fitrah? Sahabat Nabi yang sangat dekat, soulmate Nabi ini menjawab, fitratul alal Islam. Ya Abu Hurairah, apa itu fitrah? Jawab beliau radhiyallahu an, bahwa anakmu lahir di atas Islam. Dia beragama Islam. Maka tugas terberat dari kita para ayah ini adalah menjaga kefitrahannya. Ini yang paling berat, yang hari ini banyak diabaikan oleh umat Islam. Dia menganggap tanggung jawab terbesar hanya nafkah, sehingga nggak peduli dengan akidah anaknya. Padahal anaknya lahir dalam keadaan bertuhankan Allah, dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Sudah ada keyakinan dalam dirinya Tuhannya adalah Allah Jalla Jalaluh. Lalu hadis tadi dilanjutkan, fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Sabda Nabi SAW, peran kedua orang tuanya lah, mak dan baknya, ayah dan ibunya, abi dan uminya, papa dan mamanya, keren dikit, papi dan miminya. Nggak ada itu. Ada papi mimi? Nggak ada ya? Nggak ada. Bak sama umaknya. Peran kedua orang tuanya lah yang bisa merubah keislamannya, kefitrahannya, kata Rasulullah, menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Karena zaman Rasulullah 3 agama besar di dunia, 3 itu Yahudi, Majusi, Nasrani. Maka jamaah rahimakumullah, tidak ada kewajiban terbesar bagi orang tua kecuali menjaga kefitrahan anak-anaknya. Karena kalau keliru dalam masalah ini, tidak kita jaga kefitrahan anak kita, sulit kita mendapatkan dia akan mendoakan kita dalam tiap sholatnya. Banyak orang tua yang hari ini resah gelisah, kenapa anak saya nggak mau sembahyang? Kenapa anak saya susah diajak untuk sholat? Kenapa anak saya lebih suka dengan main game berjam-jam? Kenapa anak saya nggak taat kepada Allah? Kenapa dia nggak mau ngaji? Karena sesungguhnya kitalah para orang tua yang bertanggung jawab menjaga kefitrahannya. Dia lahir suci Islam, lalu orang tuanya lah yang berperan menjadikannya dalam keislamannya atau berubah menjadi di luar Islam. Hadirin rahimakumullah. Maka orang tuanya ketika paham dengan agama ini, lahir dia dibersihkan, lalu diingatkan lagi oleh ayahnya, diazankan di telinga kanannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan tapi jangan kuat, loncat bayi itu. Di sana ada kalimat penegasan lagi, Asyhadu an la ilaha illallah. Biasanya kalau anak pertama nangis itu kak, nangis ayahnya. Kalau dia ngerti agama pasti nangis. Ya Allah, ini amanah yang paling berat kau titipkan kepadaku ya Allah. Maka aku jaga dengan kembali mentalkinkan di telinga kanannya, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku berharap kepadamu ya Allah, ketika datang hari kematianku, dialah yang akan mentalkinkan di telinga kananku dengan kalimat yang sama. Ucapkanlah la ilaha illallah. Hari ini banyak baknya sekarat, anaknya lagi mancing di kolam lele. Maknya sekarat, anaknya lagi karaoke. Iwak penyek, minum racun. Sedih, dikejar harta, pagi, siang,
petang pulang malam, dibangun rumah, dibeli kendaraan, dibeli motor yang bagus, dikasih HP yang mahal, tiba hari kematian sia-sia. Ternyata anak itu tidak berbalas dengan apa yang kita harapkan. Jamaah rahimakumullah. Maka menjaga kefitrahan anak kita adalah tugas terbesar bagi diri kita. Anak kita lahir dalam keislamannya. Kemudian setelah kita azankan di telinga kanannya, dikomahkan telinga kirinya. Dikuatkan lagi dengan kalimat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, akikah seperti Hafiz Arga Saputra ini. Ini tahapan-tahapan yang kita lakukan berdasarkan ajaran agama kita supaya anak kita betul-betul terjaga kefitrahannya sampai dengan hari kematiannya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tiap Jumat itu khatib berwasiat, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaahnya ngantuk ya, tidur. Gimana enggak? Pagi tadi nderes, siang dikit ngunduh sawit, pas jam 11:30 selesai mandi, nyampe masjid betul-betul ngantuk super. Ya, kok pada ketawa? Jangan-jangan pelakunya ini. Enggak Ustaz, kami mah dengerin, alhamdulillah. Tapi saya perhatikan, ini maaf ini, pernah saya sholat mau ngisi pengajian ke Bukit Kemuning di satu desa, nggak saya sebutkan namanya untuk menjaga kode etik jurnalistik. Tidur semua, paling 3 orang yang nggak tidur. Saya liatin, ada yang saking nyenyak itu ngorok. Saya lihat depan saya mungkin ketua masjidnya, sebelahnya yang azan sama imamnya. Wah, mantep bener ya. Nyaman betul tidur waktu Jumatan ya. Bangunnya pas khatib mengatakan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nah, cepat amat khatib ini. Kamu tidur, Mas. Gimana nggak cepat? Jamaah rahimakumullah. Akikah. Kullu gulamin rahinatun bi akikatihi tusbahu anhu yauma sabihi wa yulaku wa yusamma. Tiap-tiap bayi yang lahir kata Rasulullah tergadaikan. Kita kalau nggadaikan motor di pegadaian mesti kita tebus dengan uang supaya motor kembali. Anak kita tergadai, kita tebus. Apa tebusannya? Memotongkan hewan kambing. Pada hari ke-7 kelahirannya, wa yuhlaku, cukur rambutnya, ditimbang rambutnya, dihargai sebesar senilai perak. Ustaz, saya orang kaya, habis nyabut singkong, Mas boleh nggak? Boleh. Tapi hadisnya itu perak yang paling sahih. Masa perak? Perak ngikat cincin berapa? Nggak ada pakai cincin. Kata kawan kemarin 25.000 bis gram. Alah cemen banget 25.000 ya. Paling anak kita rambutnya 2 gram, berarti cuma 50.000. Kurang mantap, emas aja sekalian Ustaz. Sip. Berikan kepada tetangga yang susah. Jangan bawa ke masjid, ini urusannya bukan masjid. Jangan ke pesantren, ini urusannya bukan pesantren. Anak yatim bukan, orang yang paling miskin yang tinggalnya paling dekat dengan rumah kita. Wah, saya habis nyukur anak saya yang akikah kemarin. Ini sedekahnya untuk Wah. Apa dia bilang? Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu cepat dapat anak lagi. Nah, materai Wah ini rupanya. Jadi cukur rambutnya wayu sama, lalu kata Nabi beri dia nama. Kapan akikahnya? Abdolnya hari ke-7 kelahirannya, pas hari ke-7. Senin dia lahir, itu dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahadnya motong hewan akikah itu. Jangan percaya dengan ucapan, kok hari ke-7 sih kayak orang mati aja. Abaikan perkataan itu. Sabihi, hari ke-7. Nggak mampu hari ke-14, nggak mampu juga hari ke-21 kata Nabi. Nggak mampu juga jangan hitung hari lagi. Terserah kapan maunya.
Nggak mampu juga Ustaz, kami orang miskin. Dia sunnah mu'akadah, bukan wajib. Hari ini banyak yang gelisah, pulang ke rumah pengajian seperti nanya sama ayahnya, Bak, saya dulu udah kikoh belum? Nah, kata baknya, saya nggak ngerti binatang apa kikoh itu. Abang nggak ngerti nggak? Akikoh itu motong kambing loh, Bak. Nah, zaman dulu mana ngerti kami. Udah lewat, nggak usah dipikirin lagi. Zaman dulu kami susah, nakku. Jangankan beli kambing, makan ayam aja kalau ada orang mati. Baru makan ayam, anak 3 besek itu dipikul pulang ke rumah. Anak sudah nunggu depan pintu. Pas dibuka, tempe. Astagfirullahaladzim, kata anaknya. Mbak, apa ini beseknya? Iya nak, yang mati juga orang miskin nak. Nikmati aja yang ada. Kalau kita sekarang udah sering makan ayam sampai bosan, tapi atu-atu kita dulu, ya betul ya kak ya. Tanya atu-atu kita dulu. Susah hidup itu. Telur 1 digoreng lebar kasih tepung, anaknya 8, dipotong 8. Masya Allah. Betul bu ya? Woi, saya nggak ngalami. Bapak saya cerita, kamu orang ini nyaman hidup. Oh, kami dulu sengsara hidup ini. Ya, jangan rahimakumullah. Selesai akikoh, kemudian tahapan yang kita lanjutkan, kita lakukan untuk anak-anak kita menjaga kefitrahan keislamannya. Mulai dari umur 0 tahun lahir ke muka bumi sudah kita azan, kita iqomah. Lalu setiap hari ayah dan maknya, bak dan maknya ini senantiasa seharusnya dalam Islam mentalkinkan, mentalakikan di telinganya Allah, 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 mengayunkannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus menerus. Itu yang diajarkan agama kita. Ditalakikan di telinganya terus menerus sampai kita berharap ketika dia bisa bicara, maka kata pertama keluar dari mulutnya yang paling baik dia katakan Allah. Nah, bisa nyebut Allah dia. Hari ini jarang orang, malah ketika ngayunkan dinyanyikan keong racun, iwak peyek belah duren. Diajarkan oh ame belalang kupak kupu la ilaha illallah. Nggak usah diajarkan lagu, nggak usah diajarkan musik, nanti ada yang ngajarinnya. Naik angkot ada musik, naik bis ada musik, naik kapal ada musik, di pasar ada musik, nggak usah diajarkan. Maka tidak ada yang paling penting ketika dia masih belajar mendengar kecuali kalimat-kalimat tauhid, kecuali kata Allah, Allah cung, Allah, Allah, Allah. Lalu Muhammad, Muhammad, Muhammad. Terus menerus, sesekali bisikan, ini abimu, ini bakmu, ini makmu. Itu nggak usah lama-lama, dia otomatis paham, ngerti dia. Tapi kalau kalimat tauhid, kalimat thayyibah mesti berulang-ulang. Atuknya ketika menggendongnya Allah, Allah, Allah. Bertambah usianya setahun 2 tahun, ditambah kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus ini ditanamkan. Yang sekarang maaf banyak orang yang lalai dengan perkara ini. Dia biarkan anaknya di ayunan, disetelnya lagu dangdut, disetelnya lagu India. Pantas dia umur 6 tahun pandai nari ya. Nauzubillah. Kita kembali kepada agama kita. Terus langkah tahapan berikutnya gimana? Mengajarkannya sholat. Tidak ada perkara paling penting bagi kita umat Islam setelah syahadat yang kita tanamkan tadi, asyhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi di hadapan Allah di alam ruh tadi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita ajarkan dia sholat. Tidak ada perkara yang paling penting untuk diajarkan kepada anak kita ketika dia sudah bisa membedakan yamina wasimalah kecuali mengajarkan sholat. Tidak ada ibadah dalam Islam yang diperintahkan belum akil balik dia, belum mimpi basah dia, belum men yang perempuan, tapi sudah diperintahkan sholat. Beda dengan zakat, beda dengan puasa, apalagi haji. Sholat diajarkan sebelum dia akil balik. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina. Hei para orang tua, kata Rasulullah, perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan salat ketika dia berumur 7 tahun. Ya Rasulullah, kalau 7 tahun suruh salat, kapan ngajarkannya dia salat?
ketika dia sudah bisa membedakan mana kanannya, mana kirinya. Cucu ngatu, mana? Cucu ngunggang, mana kananmu? Ini tuh. Kirimu ini. Yuk, unggang ajarkan kamu wudhu. Masih main-main di sepak-sepak air itu, jangan marah, proses belajar. Masih bercanda, lari-lari, nggak apa-apa, bersabar. Ini tanaman kebaikan, ini kewajiban. Nanti tiba waktunya dia sholat, kita sudah berkalang tanah. Dia wudhu, kita sudah berkalang tanah. Tiap kali dia wudhu, dia dapat pahala, kita dapat kiriman pahalanya. Tiap kali dia sholat, kita dapat kiriman pahala sholatnya. Bayangkan jamaah rahimakumullah, kalau yang ngajarkan wudhu dan sholatnya guru TPA, siapa yang dapat kiriman pahala? Guru TPA. Kita manyun, bengong di alam kubur. Nah, nggak ada yang ngirim pahala, enggak. Kamu nggak ngajar apa-apa sama anakmu. Alif aja nggak kamu ajar. Apalagi bah. Guru-guru ngaji ini luar biasa nih. Maka kita para orang tua, ayahnya, unggangnya, atunya, kakeknya, mbahnya, pastikan kitalah orang yang pertama mengajarkan mereka kalimat-kalimat thayyibah. Kitalah yang pertama mengajarkan dia wudhu, walaupun jauh dari sempurna, nggak apa-apa. Kitalah yang pertama mengajarkan dia sholat, karena perintah sholat umur 7 tahun. Kata Nabi SAW, kalau 10 tahun dia belum sholat, wadribuhum alaiha wahum abna'u asri sinina. Kalau anakmu 10 tahun dia nggak mau sholat, pukul, wadribu, gebuk. Tapi jangan kuat-kuat, pukul. Tidak ada ibadah yang disuruh pukul kalau nggak dikerjakan kecuali sholat. Tidak ada. Sholat ini jamaah rahimakumullah, tanyalah sama yang tua-tua yang malas sholat. Kenapa malas sholat? Nggak terbiasa dari kecil. Berat, luar biasa. Betul Pak ya? Dengar azan aja melengos. Itu azan apa bukan? Bukan dari HP itu. Padahal azan dari Masjid Istiqomah Syuhada. Masjid satunya saya nggak kenal namanya. Berat. Kenapa? Nggak dimulai dari kecil. Nggak dimulai ketika dia bisa membedakan mana kanannya, mana kirinya. 7 tahun sudah mulai diperintahkan. 10 tahun nggak sholat, ancam dulu. Awas kalau kamu nggak sholat, saya cubit kamu. Cubit, pelintir, tarik, celetak, mantap, biru dia. Itu mak kami almarhumah dulu ya. Kamu belum sembahyang nak? Belum mak. Tak. Putar, tarik, dilepas habis itu. Bapak-bapak ini saya yakin nggak ada yang mukul anaknya karena nggak sholat. Ada nggak? Nggak usah dijawab, nggak ada. Kenapa? Sayangnya berlebihan. Yang dipenuhi hanya makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan. Tapi ada satu yang terlalaikan oleh kita, kefitrahan anak kita. Itulah tanggung jawab kita paling besar di hadapan Allah. Allah tidak bertanya, hei fulan, kamu bikinkan rumah apa untuk anakmu? Nggak ditanya sama Allah. Hei fulan, apa kendaraan yang kamu berikan sama anakmu? Nggak ditanya sama Allah. Hei fulan, kamu kasih makan apa anakmu? Nggak ditanya sama Allah. Nggak ditanya. Yang ditanya, kamu ajarkan nggak anakmu dengan agama ini? Kamu didik nggak anakmu dengan agama ini? Itulah kewajibanmu. Guru itu hanya membantu kita untuk mendidik anak kita. Tapi kitalah yang harus melakukannya, karena kita yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jemaah rahimakumullah. Jadi sholat dari kecil diajarkan. Kalau sudah 7 tahun, sudah bisa dia walaupun masih bolong-bolong, sampai 10 tahun kata ulama ada jeda waktu 3 tahun. 3 tahun ini kembali diingatkan terus, dipantau terus. 10 tahun dia sudah terbiasa. Datang nanti beban taklif kewajiban untuknya, dia sudah mimpi basah, dia sudah enjoy dengan sholatnya. Nggak perlu lagi baknya jerit-jerit. Nggak perlu lagi ngebukin pintu subuh, tiap subuh taruh, bangun lagi kamu orang ini, woi ayam aja udah bangun. Itu gaya bak kami almarhum ya. Om. Jemaah rahimakumullah. Kita ini orang Islam, pertanggungjawaban kita besar di hadapan Allah. Dan ingat, dunia ini sementara, bakal kita tinggalkan. Kalau hari ini kita sengsara, melarat di dunia ini, nggak apa-apa, yang penting ibadah kepada Allah jalan terus. Tiba hari kematian kita, itulah panen seluruh amal-amal kita. Panen perdana itu ketika tiba hari kematian. Belum di surga, tiba hari kematian Allah pampangkan di hadapan kita. Ini loh rumahmu Ustadz Mirza, blok di surga, jalan
Jalan Bangau 5, Blok L1. Masya Allah, saya di Lampung Utara ini ngontrak. Ternyata istana saya di surga sudah Allah siapkan. Tersenyum pada hari kematiannya. Orang-orang heran, kok dia senyum-senyum, gimana nggak senyum? Sudah ditampakkan istananya di surga. Belum kiamat. Pada saat sakaratul maut, itulah panen perdana dari seluruh ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau hari ini kita masih malas, bergegas, nah sungguh-sungguhlah. Jangan anggap dunia ini akan selamanya. Tidak, kita bakal mati. Jangan rahimakumullah. Salat selesai. Kemudian apa yang berikutnya untuk menjaga kefitrahan anak-anak kita? Jangan pernah lupa senantiasa berwasiat kepada anak kita. Ya bani, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama Islam ini untukmu, untuk kita, untuk ayah, untuk emakmu, untuk kamu, untuk adik-adikmu. Agama kita Islam, nak. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Di kota Bumi banyak tuh orang. Ada anak Pak Haji, ada anak Ustadz, murtad anaknya. Karena asmara, karena cinta, karena harta, karena kedudukan, karena pangkat, karena jabatan. Sedih. Orang kita inilah, bukan orang lain. Tahu lah Bapak, banyak di kota Bumi. Angis, bercucuran air mata bapaknya ketika anaknya nikah di ibadah, rumah ibadah orang lain. Jadi nggak pernah kita kalau nggak pernah berwasiat, na'udzubillah. Seluruh nabi dan rasul tiba pada hari kematiannya, menjelang kematiannya semuanya berwasiat. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub, ya bani innallaha astafa lakumuddin. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, nabi-nabi yang lain semua senantiasa berwasiat kepada anaknya. Maka kita kalau lagi ngobrol di meja makan, habis makan, jangan pernah malu, ragu untuk mengatakan, nah ingat ya, agama kita Islam. Kalian jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Berwasiat seperti itu. Lagi kumpul keluarga rame, ayah mau ngomong dulu, bak mau ngomong, diam semua. Hanya satu kalimat saja. Apa bak? Mau bagi warisan? Kurang ajar kamu ya. Bak ini mau berwasiat. Kalian ini dipilihkan oleh Allah agamanya Islam. Karena hari ini jamaah rahimakumullah banyak orang-orang yang mengatakan Islam nggak sempurna, semua agama benar, yang penting jadi orang baik pasti ada surganya. Na'udzubillah. Ini subhat-subhat yang ditiupkan di kalangan umat Islam. Kalau nggak kita tanamkan keislaman kepada anak kita, boleh jadi kita mati dia akan ikut aliran itu. Nggak usah sembahyang nak, yang penting nggak maling, nggak berzina, nggak mabuk, kamu ada surganya nanti. Ajaran dari mana itu nggak sembahyang? Nauzubillah. Jadi yang kedua, berwasiat terus. Apalagi ketika kita sudah tua. Nah, seperti yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ma ta'budu nabi ba'di ya bunayya, ma ta'budu nabi ba'di, wahai anak-anakku, kalau ayah mati, apa yang kalian sembah? Tanya, kami nyembah Allah ya. Bagus. Jangan malu, jangan segan, mumpung kita masih hidup. Jangan sampai kita mati, kita nggak pernah berwasiat kepada anak-anak kita. Nauzubillah, kita akan diminta pertanggungjawaban. Hei bro, kamu nggak wasiat sama anakmu bahwa agamanya Islam, jangan mati kecuali dalam keadaan menyembah Allah. Itu yang kedua. Sering-sering, bagus, kumpulkan, bagus. Habis makan, mau makan, nggak apa-apa satu kalimat. Nggak usah malu-malu, nggak usah segan. Anak-anak kita, tanggung jawab kita. Anak-anakku, ayah berwasiat, bak berwasiat, jangan mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Dan ingat, jadilah anak yang taat kepada Allah. Udah selesai, makan habis itu, selesai. Gampang. Jangan segan, jangan malu, jangan ragu. Nah yang terakhir, yang ketiga, tiga aja. Karena saya lihat asap-asapnya udah arah ke sini ya. Tiga aja. Yang ketiga, untuk menjaga kefitrahan anak kita, berilah nafkah yang halal kepada mereka. Ini berat. Karena sekarang ada semboyan-semboyan dari orang-orang yang frustasi dengan dunia ini. Jangankan cari yang halal, Pak. Sekarang yang haram aja susah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kecintaan kepada dunia inilah yang membuat agama kita tergadaikan.
berbangga-bangga dengan harta, dengan rumah, dengan kendaraan, dengan jabatan, maka agama tergadaikan. Padahal berapa lama kita nikmati dunia ini? Nggak lama, cuma sebentar. Maka yang ketiga, pastikan, karena kata Rasulullah, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha wa in abta anha fattaqullah wa ajmilu fit talabi huzu ma halla wa da'u ma harum. Nabi SAW bersabda, hai manusia, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Kemudian pilihlah cara yang terbaik dalam mencari rezeki Allah. Jangan nipu, jangan curang, jangan maling, jangan korupsi, jangan segala apa. Dicari yang paling baik, yang halal, yang ma'ruf. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha, kata Rasulullah. Sesungguhnya seseorang tidak pernah akan dimatikan oleh Allah sebelum rezeki yang Allah janjikan Allah kasih semua sama dia. Pasti Allah kasih rezeki itu. Walau terkadang rezeki itu lambat sampai kepadanya. Dulu masih muda, anak masih kecil-kecil, mau makan martabak bangka mikir. Udah tua gini, anak yang paling tua ngirim martabak bangka, yang nomor 2 ngirim martabak Mesir, yang nomor 3 pempek Palembang. Nah ya makanan ini. Dulu susah woi kami ini. Rezeki kita belum Allah matikan sebelum Allah bayarkan semua. Dulu mau beli baju mahal mikir anak mau sekolah. Kira anak udah selesai sekolah semua, tiap lebaran 3 setel baju baru semua. Wih bahal baju. Oh anak yang Jakarta ngirim. Kata dia 400 ini. Dia tuh kamu dulu mikir mobil SPP. Rezeki kita lewat tangan-tangan anak kita. Jadi nggak usah takut nggak dapat rezeki, yang penting berikhtiar. Jangan ambil yang haram. Kata Rasulullah, khuzu ma halal, ambil yang halal aja. Wada'u ma harum, yang haram tinggalkan, yang subhat tinggalkan, yang bukan hak kita jangan diambil. Karena tidak mungkin anak kita dalam kefitrahannya ketika kita memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, ada hal yang haram di situ, nggak mungkin anak kita bisa taat. Mustahil, impossible. Hari ini banyak guru yang mengeluh dengan keadaan anaknya yang nggak nyambung-nyambung diajar. Saya guru, nggak ngerti-ngerti, diajak sholat zuhur saya kejar-kejar supaya berjamaah di masjid SMA itu. Apa kata mereka? Berat bi sembahyang ini bi. Gimana nggak berat? Saya bilang, coba kamu cek makanan, pakaian, rumah, kendaraan itu. Wih nggak berani nanya sama bakal tempeleng saya. Nah, oke lah itu masa lalu. Tapi kamu nanti jangan. Karena ketika ada yang masuk ke dalam diri kita hal yang haram, maka itu menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah. Siapa yang bertanggung jawab pada nafkah ini? Kita, ayahnya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kata Allah. Menjadi kewajiban bagi seorang ayah, seorang bapak untuk memberikan makanan dan pakaian kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Itu kewajiban kita. Lelaki sejati itu lelaki yang menafkahi keluarganya. Jadi apapun siap dia, walaupun kerjaan itu kerjaan yang buruk di mata orang, yang penting halal. Kalau kata orang tua kita dulu, nak, kalau kamu kerja nak, walaupun mikul tai nak, yang penting halal nak, kamu harus kerja nak. Ingat betul saya pesan dari paman-paman saya. Nanti kalau kamu susah hidup, walaupun kamu mikul, maaf mikul tai ya. Zaman dulu kan belum ada mobil sedot ya. Ciduk kalau di ember pikul buang ke sungai. Ada profesi itu. Walaupun itu nak, jangan nipu nak, jangan curang. Dunia ini sementara anakku. Nggak mungkin anakmu bisa taat kepada Allah kalau kamu ngasih makan dari hal yang haram. Nggak mungkin, mustahil. Nauzubillah. Maka jamaah rahimakumullah, pastikan apa yang kita pakaikan di badannya, yang kita belikan untuk kebutuhannya, termasuk rumah yang kita tegakkan, semuanya betul-betul halal. Karena kata Rasulullah, innallaha la yadkhulul jannah lahmun nabata min sutin nar aulabih. Sesungguhnya daging yang tumbuh dari harta yang haram tidak akan pernah masuk surga. Neraka lebih baik untuk itu, untuknya. Nauzubillah. Subhanallah. 3 aja, mudah-mudahan diingat di rumah. 1, jaga akidah anak kita dengan mengajarkan agama ini sesuai kemampuan kita.
Yang kedua, berwasiat kepada anak-anak kita bahwa agamanya Islam, nabinya Muhammad SAW. Yang ketiga, pastikan nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita betul-betul halal. Nggak usah kita terlalu kagum dengan orang kaya, berduit, berpangkat, biasa-biasa aja. Karena orang mati pun, dia hanya orang kaya mati pun hanya bawa 3 lembar kain kapan ya. Ada yang lebih? Nggak ada ya? 3 lembar. 3 lembar, mobilnya ditinggal, rumahnya ditinggal, depositonya 1 miliar ditinggal, pohon jatinya 2 hektar ditinggal, sawitnya 3 hektar ditinggal, karetnya 4 hektar ditinggal. Rupanya hanya dibawa 3 lembar. Kalaupun nggak mampu, kita miskin nggak mampu beli kain kapan, ada di masjid kain kapan, ada Ustaz? Ada. Nggak mungkin kawan-kawan kita ngebungkus kita pakai daun pisang. Wah, ini orang nggak punya, udahlah kita cari daun pisang lebar-lebar, kita bungkus, kita tanam. Na'udzubillah, nggak mungkin itu jemaah rahimakumullah. Demikian kajian kita, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita untuk betul-betul menjaga kefitrahan anak-anak kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.